Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel, Guruku Channel 07. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Koneksi antar materi ini saya sajikan dengan menggunakan model refleksi 4P, yaitu peristiwa, perasaan, pembelajaran, dan penerapan. Yang pertama, peristiwa, momen yang paling penting atau menantang yang mencerahkan bagi saya dalam proses mempelajari modul 1.1 hingga modul 1.2. Yang pertama, mempelajari modul 1.1 filosofi pemikiran KHD sebagai bahan acuan bagi pendidik. Modul 1.2, nilai dan peran guru penggerak. Kemudian, saya memahami filosofi pemikiran KHD bahwa seorang guru bertindak sebagai among yang bertugas menuntun dan harus berpihak kepada murid. Yang ketiga, saya melakukan analisis masing-masing nilai dan peran guru penggerak yang berkaitan dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Kemudian momen yang paling menantang bagi saya dalam mempelajari modul 1.2 yaitu melakukan aksi nyata atau penerapan pemikiran Ki Hajar Dewantara, di mana dalam mengerjakan tiap tugas dengan adanya batasan waktu, terutama untuk tugas kolaborasi yang hanya diberikan waktu 1 hari saja. Adapun kaitan antara modul 1.1 dan 1.2 yang telah saya pahami, di mana modul 1.1 filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara yaitu menghamba pada anak, di mana pendidikan harus bisa berorientasi kepada murid untuk tumbuh kembangnya sesuai dengan bakat dan minatnya. Pada modul 1.2 kita harus berpihak kepada murid supaya bisa menjadi pemimpin dalam pembelajaran. Kemudian perasaan, saat momen itu terjadi saya merasa seperti seorang yang sedang berada di padang pasir yang sedang merindukan oase. Oase adalah ilmu dan pengalaman yang saya dapatkan selama saya mengikuti pendidikan calon guru penggerak ini. Saya merasa sangat bahagia dan bersyukur bisa mengikuti kegiatan ini. Sebagai seorang pendidik, saya harus terus belajar dan mengisi diri dengan ilmu pengetahuan. Saya merasa tergugah untuk mengimplementasikan ilmu dan dari tiap materi, serta termotivasi untuk mempraktikkan serta berbagi. Pembelajaran. Sebelum momen tersebut terjadi, saya berpikir bahwa saya adalah seorang guru biasa yang berpikir bahwa saya harus bisa menyelesaikan materi sesuai standar kompetensi dan kompetensi dasar. Saya juga berpikir dan saya mengedepankan penilaian rakna kognitif serta psikomotorik karena adanya target yang harus dicapai, yaitu kriteria ketuntasan minimum. Saya jarang melakukan refleksi dari apa yang sudah saya lakukan di dalam kelas. Sekarang saya berpikir bahwa saya harus mampu menjadi pemimpin pembelajaran yang bukan hanya menyelesaikan materi, tetapi juga menuntun dalam pembelajaran yang berpihak kepada murid. Kemudian, saya harus bisa mewujudkan kepemimpinan murid. Menjadi coach bagi guru lain, saya harus bisa mendorong kolaborasi dan tentunya bisa menggerakkan komunitas atau praktisi. Kemudian dalam penerapan, rencana pengembangan diri mulai dari sekarang. Yang pertama, berpihak pada murid dengan cara menjadi among atau menuntun. Yang kedua, melakukan inovatif dengan cara menemukan hal baru dan berani berkarya. Selanjutnya, mandiri dengan cara berinisiatif untuk berbuat dengan motivasi dari dalam diri. Yang keempat, kolaboratif dengan cara bekerja sama dengan rekan kerja. Selanjutnya melakukan reflektif dengan cara berpikir terbuka dan bertanya pada diri sendiri atas apa yang telah dilakukan. Dan jangan lupa mengikuti pelatihan-pelatihan untuk meningkatkan kompetensi diri saya sebagai seorang pendidik. Terima kasih, Guru Bergerak Indonesia Maju.